Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 dan kelas 12, baik yang lagi review materi mendalam UKK ataupun yang baru belajar tentang PHP MySQL, kita lanjut lagi untuk materi kita setelah ada jeda waktu ya kemarin karena berbagai macam kesibukan dan juga ada keluarganya Bu Dewi dan Bu Dewi sendiri yang kurang sehat. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam menempuh pembelajaran yang kali ini akan dilaksanakan full daring kembali. Nah, kemarin kita sudah membuat form prefilling ya. Jadi kita sudah membuat view customers, halaman yang digunakan untuk menampilkan data customer seperti ini dari database Northwind. Kemudian kita sudah membuatkan link untuk edit data yang ketika diklik dia akan menampilkan data customer yang akan diedit dengan menggunakan teknik prefilling. Jadi customer ID, company name, dan data-data yang lainnya muncul di dalam form. Hanya saja ketika ini disubmit masih belum bisa melakukan edit data karena kita belum buat action untuk editnya. Langsung saja kita buat. Kita lihat lagi di edit customers yang sudah kita buat, yang kita pakai untuk membuat form prefilling. Di dalamnya di sini ada form, ya, ada form dengan metode post. Kemudian ada action, pastikan kalian menuliskan atribut action di sini. Kemudian kalian tuliskan actionnya adalah action_update.php. Ini adalah nama file yang akan menjadi action dari edit data. Ketika tombol submit ini ditekan, maka dia akan mengeksekusi file action update php ini. Nah, kalian boleh ngasih namanya nama lain, nggak masalah. Yang penting kalian konsisten. Kalian tuliskan di sini sesuai dengan nama file yang memang kalian pakai. Jadi pada form itu pastikan minimal ada 2 atribut ini, method dengan nilai post dan action dengan nilai action update php. Begitu. Kemudian berikutnya adalah tentang customer ID, di mana di sini customer ID itu tidak boleh kita edit ya. Tidak boleh kita edit agar supaya kita tidak mengalami kebingungan di database kita, karena customer ID ini adalah primary key atau kolom atau atribut yang membedakan data satu dengan data yang lain. Jadi setiap customers ini dia dibedakan dengan customer ID. Tidak ada customer yang memiliki customer ID yang sama. Semuanya customer ID-nya beda-beda. Nah, ini tidak boleh kita ganti. Kalau memang akan mengganti customer ID, hanya bisa dilaksanakan oleh database administrator langsung di phpMyAdmin gitu ya. Nah, di sini kita nggak boleh edit nih customer ID-nya, sehingga pada bagian customer ID, pada form input customer ID, kita kasih dia read only di sini. Jadi di sini kita tambahkan read only. Nah, kalau kita tambahkan read only seperti ini, maka tidak ada yang bisa melakukan editing pada kolom customer ID ya, pada input customer ID. Kita coba reload. Nah, di sini ini sudah nggak bisa diklik lagi. Bedanya dengan yang lain, ini bisa diedit, ditambah atau dikurangi. Nah, ini bisa diklik, tapi kalian nggak bisa mengeluarkan kursor di sini sehingga nggak bisa ngedit customer ID-nya. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah membuat file action_update.php ini yang ada di sini. Kita buat filenya. Pastikan bahwa nama filenya sama persis seperti yang kalian tuliskan pada action. Jadi karena di sini action update.php, maka ini juga harus action update.php. Nah, lalu di sini kita tuliskan kode PHP untuk melakukan update data. Yang pertama kali kita masukkan adalah include seperti biasa. Kita masukkan
file koneksi kita, karena kita tetap bekerja dengan database. Ketika kita melaksanakan edit data ini, kita juga bekerja dengan database, sehingga harus diinputkan koneksi database-nya. Kemudian kita harus buat mekanisme untuk mendeteksi apakah tombol submit itu ditekan atau tidak gitu. Jadi edit data hanya dilaksanakan ketika tombol submit sudah ditekan. Nah, untuk melakukan deteksi tersebut kita bisa menggunakan if else. Yang cara yang paling sederhana adalah menggunakan if else. If else, kalau kalian masih ingat, di kelas 10 pada saat kalian belajar pemrograman dasar, if else itu adalah mekanisme untuk percabangan, atau kita bisa mengerjakan atau mengeksekusi sebagian kode program dan tidak mengeksekusi sebagian yang lain, tergantung dari kondisinya terpenuhi atau tidak gitu. Nah, jika, jadi bahasa Indonesianya if itu kan jika tombol submit, untuk membaca tombol submit kita menggunakan $post, kita kasih submit, ini artinya membaca tombol submit. Tombol submit itu adalah yang ini ada name submit seperti ini. Jika tombol submit ketika dibaca nilainya adalah submit, nah maka lakukan proses update data. Nah, maksudnya tombol submit ini adalah nama dari tombolnya. Jadi kalau kalian kasih nama tombolnya berbeda, maka kalian harus isi dengan nama sesuai dengan nama yang kalian kasih untuk menamakan tombol itu. Di sini nama tombolnya diberi nama submit. Jadi kalau nama tombolnya saya ganti tombol ubah, maka di sini juga harus diganti dengan nama ubah. Jadi kemudian ada value ini adalah nilai dari tombol ubah, tombol yang tadi namanya kita ganti jadi ubah ya. Value ini adalah nilai dari tombol ubah. Ketika tombol ubah ini diklik, maka dia akan mengirimkan data, yaitu kata submit. Jadi ketika ini diklik, dia akan mengirimkan data, yaitu kata submit. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk melakukan deteksi. Jadi ketika kita baca tombol ubah dan data yang terbaca adalah kata-kata submit, jadi ketika kita post tombol ubah, data yang terbaca itu sama dengan submit, maka artinya tombol itu sudah ditekan. Nah, kalau tombolnya sudah ditekan berarti kita bisa melakukan update data. Untuk melakukan update data, langkah yang pertama adalah membaca inputan. Ini kita kasih ya, jika tombol ubah dibaca dan nilai hasil bacaannya adalah submit, maka membaca inputan. Jadi setiap value atau setiap nilai yang ditulis pada setiap input yang ada di sini harus kita baca dengan cara membuat variabel untuk menampung hasil bacaan. Kemudian kita baca masing-masing input. Jadi input yang pertama itu namanya adalah customer ID ya. Nama name input kita yang pertama adalah customer ID. Perhatikan atribut name. Ini kita masukkan ke fungsi post untuk membaca apa yang ada di dalam input customer ID itu. Hasil bacaannya disimpan dalam variabel customer ID. Variabel customer ID ini ditandai dengan adanya $. Jadi ini adalah variabel yang kalian buat untuk menampung hasil bacaan dari input customer ID. Variabel ini bisa kalian beri nama yang lain. Sedangkan yang customer ID yang di sini yang dibaca ini, yang ada di sini, yang ada di dalamnya fungsi post, itu harus sesuai dengan nama yang kalian buat di form. Jadi kalau formnya namanya customer ID, maka
di dalam fungsi post juga harus diberi customer ID. Kemudian berikutnya lanjut kita ke company name, sama dengan company name ya, kita pastikan namanya sama. Company name itu bisa kalian copy paste dari sini biar sama. Insya Allah ini sudah sama. Kalau berbeda kalian nanti akan menemukan error. Yang ketiga adalah contact name. Kemudian yang keempat adalah contact title. Berikutnya adalah address. Berikutnya adalah city. Berikutnya adalah region. Berikutnya lagi adalah postal code, P-nya besar. Postal code, kita pastikan ya. Postal code. Nah ini, P-nya besar. Oke. Lalu country. Kemudian phone. Kemudian fax. Nah, ini adalah membaca inputan. Setelah membaca inputan, masing-masing input dibaca dengan menggunakan post dan disimpan di dalam variabel ini, yang kumpulan variabel yang berada di sebelah kiri. Saatnya kita membuat query untuk update data. Query SQL ya. Ingat-ingat di mata pelajaran basis data. Query-nya, kalau update data, query-nya pasti update, diikuti dengan nama tabel, customers, diikuti dengan set, klausa set. Jadi update tabel customers, kita atur atau set. Yang kita update pertama adalah company name. Ingat bahwa customer ID tidak diupdate ya. Company name kita update dengan nilai yang terbaca dari variabel company name. Kemudian contact name kita baca dari variabel contact name. Lalu contact title kita baca dari variabel contact title. Lalu berikutnya adalah address, kita baca dari variabel address. Lalu berikutnya adalah city, kita baca dari variabel city. Nah ini region, harusnya region kita baca dari variabel region. Ingat bahwa ini contact name, contact title, address, city, dan region ini harus sama persis dengan apa yang ada di dalamnya database. Jadi kalian harus sambil periksa database pada tabel customers di database Northwind bahwa ini adalah nama kolom dalam database, sedangkan ini adalah nama variabel yang hasil tempat untuk menyimpan data yang dibaca dari input ya. Jadi data yang dibaca dari input disimpan pada variabel. Nah, dari variabel dilemparkan ke dalam database sesuai dengan nama kolom yang tercantum di sini. Jadi kalian harus amati dengan baik-baik kolomnya apa saja di tabel customers. Ya. Dari structure bisa kalian lihat customer ID, company name, contact title, address, city, region, postal code, country, phone, dan fax. Kalian harus pastikan bahwa itu sama persis. Company name kalian bisa copy paste biar memastikan biar sama persis ya. Address, lalu city, lalu region, lalu postal code, lalu berikutnya adalah country
sama dengan country. Berikutnya adalah phone. Berikutnya adalah fax. Fax, F-nya besar. Fax. Nah, sesuai dengan ini ya, kita lihat lagi company name, contact name, contact title, address, city, region, postal code, country, phone, lalu fax. Kemudian klausa berikutnya adalah klausa where. Nah, jadi data mana yang akan kita rubah, kita atur pada klausa where. Nah, data yang kita ubah adalah data sesuai dengan customer ID yang kita klik. Jadi kalau misalkan di sini kita ubah datanya Ana Trujillo ini, maka kita bisa menggunakan customer ID-nya untuk menentukan data yang akan kita ubah. Jadi si Ana Trujillo tadi itu punya ID ANATR, sehingga kita bisa pastikan bahwa data yang diubah itu sesuai dengan customer ID yang terpanggil pada form ini. Jadi customer ID-nya kan kemarin sudah kita lempar ke sini, kita bisa pakai di sini untuk melakukan edit data di dalam query. Jadi kalau saya mau ganti nilai siswa, saya bisa langsung lihat ke nomor absennya. Oh, saya pengen ganti nilai siswa yang nomor absen 10 dengan nilai 100. Saya mau ganti nomor absen nilainya nomor absen 20 dengan nilai 50 misalnya. Nah, sama seperti itu. Jadi saya mau ganti kode posnya si Ana ini dengan nilai tertentu. Nah, kita bisa gunakan saja customer ID-nya. Jadi kita ganti kode pos customer dengan customer ID ANATR. Nah, karena kita tidak tahu data customer mana yang akan diedit oleh orang yang pakai website kita, sehingga kita kan butuh nilai dinamis di sini. Itulah fungsinya kita simpan nilainya di dalam variabel. Karena nanti nilainya di dalam variabel ini akan berubah-ubah sesuai dengan bacaan dari fungsi post ini, tergantung orangnya ngedit yang mana, gitu nilai variabelnya akan berubah-ubah. Sehingga di sini kita bisa pakai customer ID untuk melakukan perbandingan. Customer ID seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, itu query kita ya. Update customers, update tabel customers, atur company name menjadi sesuai dengan company name yang diketikkan, contact name menjadi sesuai dengan contact name yang diketikkan, contact title sesuai dengan contact title yang diketikkan, address sesuai dengan address yang diketikkan, dan seterusnya, city, region, postal code, country, phone, fax. Ada customer ID yang sesuai dengan yang customer ID yang dipilih. Setelah itu, kita jalankan query tersebut. Nah, untuk menjalankan query, kita pastinya butuh if else. If else, jadi jika berhasil dan jika gagal, apa yang harus dilakukan? Jika berhasil, untuk mendeteksi dia berhasil atau enggak, kita bisa pakai objek koneksi yang kita buat di connect.php, namanya con. Kita jalankan query SQL ini. Kemudian ketika nilainya true, maka dia artinya berhasil dieksekusi query-nya. Nah, kalau berhasil dieksekusi, apa yang harus dilakukan? Misalnya di sini kita tampilkan di layar echo data berhasil diubah, gitu misalnya. Lalu kita kasih link untuk kembali ke data customers ya. Jadi kan kalau sudah di echo data berhasil dirubah, dia harus kembali ke view customers ya, kembali ke halaman view customers. Berarti di sini bisa kita kasih aref kembali ke view customer.php.
kita kasih tampilkan data customers itu untuk labelnya pada link, jangan lupa titik koma. Kemudian ketika gagal apa yang dilakukan? Ketika gagal kita yang pasti kita echo error ya, error. Yang error apa? Kita kasih error pada query. Kalau misalkan ada error pada query, lalu kita tampilkan di bawahnya BR. Kalau ada error pada koneksi kita tampilkan juga. Jadi kita tangkap dua error. Yang pertama error pada koneksi. Ini error pada koneksi, yang kedua error pada query. Jadi errornya bisa jadi dua, bisa jadi karena koneksinya error, bisa jadi juga karena query-nya yang error. Jadi kita mau tahu dua-duanya mana yang error. Jadi ketika ada error pada query dia akan melakukan ini. Kalau ada error pada koneksi dia akan melakukan ini. Connection error ditampilkan di halaman webnya errornya apa. Lalu kita kasih link lagi untuk menampilkan data customer, sama seperti ini. Kita bisa copy aja, kita paste di sini. Oke, jangan lupa kita tutup koneksinya, close seperti itu, dan jangan lupa di save. Oke, insyaallah it looks good. Kita coba dulu bisa apa enggak. Kita mulai dari view customers, kita reload aja. Sekarang saya mau ngedit data yang kita masukkan belakangan kemarin ya, data coba-coba. Nah, di sini ada data file ID, value 2, ini address ini. Nah, ini kan data bukan data asli ya, ini data yang kemarin kita masukkan. Kita coba edit. Kemudian alamatnya, nama company-nya kita ganti SMKN 12 Malang misalnya. Lalu kontak name-nya kita ganti Denny. Lalu kontak title-nya kita ganti Messrs. Alamatnya Banjarum. Kotanya Malang. Bukan city ya. Regionnya Jawa Timur. Kemudian postonya 126, country Indonesia, phone, fax nggak punya misalnya. Nah, kita coba bismillah, submit. Nah, data berhasil diubah, lalu di sini ada link tampilkan data customers. Kita lihat apakah dia berhasil berubah. Nah, ini berhasil berubah. File 2, SMKN 12 Malang, Dewi Astuti, dan seterusnya. Kita coba satu lagi. Kita coba data asli ya. Oke, si lazy K ini. Kita coba edit. Dia ternyata bukan lagi anak yang lazy, dia anak yang diligent misalnya. Dia sekarang rajin kok. Kemudian Siti Wala-Wala, kita ganti Sitinya menjadi Pora-Pora. Lalu kita coba submit. Lalu kita tampilkan data customer. Nah, kita cari apakah kita berhasil mengubah dia menjadi ini Diligent K Country Store. Jadi bukan lagi Lazy K Country Store, dia berubah menjadi Diligent Country Store seperti yang kita tentukan tadi. Nah, seperti itu teman-teman anak-anak semua. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini dia nggak ada PR-nya, biar agak ada bawahnya gitu. Nah, jadi kita lihat dia harusnya sudah ada PR-nya. Ketika ini disubmit, dia ini jadi nggak satu baris gitu ya, ada enter-nya. Oke, nah seperti itu untuk edit data. Saya rasa ini gampang sekali. Jadi silahkan kalian ikuti tutorial ini, dan kalau bisa dan harus bisa sebenarnya, kalian pakailah Bootstrap ya, atau apapun yang bisa membuat tampilan dari halaman web ini menjadi semakin cantik ya. Oke, nah ini kita di tutorial ini tidak saya nggak masukkan Bootstrap atau CSS atau apa, karena kita fokus pada bagaimana caranya kalian bisa melakukan edit data. Nah, tapi kalian bisa menggunakan ilmu CSS yang sudah kalian terima, baik di kelas 11 maupun di kelas 12 bagi yang review, untuk mempercantik tampilan
baik form maupun tabel. Baik anak-anak, selamat mengikuti tutorial ini, dan jika ada pertanyaan karena kita nggak ketemu karena full daring, silahkan disampaikan baik via telepon atau ke rumahnya Bu Dewi, atau kita bisa janjian ke sekolah atau lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.